Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi. Perkenalkan nama saya Hadiah Nur, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan sampel bahan alam, ekstraksi maserasi, screening petokimia, dan KLT bioautografi. Outline pembahasan kita pada video kali ini yang pertama adalah persiapan sampel bahan alam, yang kedua ekstraksi metode maserasi, yang ketiga screening petokimia, dan yang keempat KLT bioautografi. Persiapan sampel bahan alam, yang pertama pengadaan sampel. Sampel berupa daun sirih hijau. Pada video kesempatan kali ini kita menggunakan daun sirih hijau atau sampel apapun yang kita inginkan untuk kebutuhan penelitian. Bisa dari akar, batang, daun, dan lain-lain. Yang kedua, penyiapan simplisia, pemanenan daun sirih paper betel. Sampel yang digunakan adalah bagian daunnya saja. Pengambilan sampel dilakukan pada saat daun tumbuhan telah berwarna hijau sempurna, di mana pada saat itu kadar senyawa aktif paling tinggi sehingga diperoleh mutu yang baik. Identifikasi sampel daun sirih hijau. Identifikasi sampel merupakan langkah awal sebelum melakukan penelitian untuk mengetahui jenis, karakter, golongan dari sampel yang akan dibuat. Identifikasi tumbuhan bisa dilakukan di rumah atau laboratorium. Yang keempat, sortasi basah. Daun yang telah dipetik dipisahkan dari zat pemotor yang menempel pada daun dan membuang bagian-bagian yang tidak perlu sebelum pengeringan, sehingga didapat daun yang memiliki kualitas yang bagus untuk digunakan. Hal ini dilakukan dengan cara manual. Yang kelima, pencucian simplisia. Pencucian simplisia dilakukan untuk menghilangkan pemotor yang masih melekat. Pada simplisia, setelah pelaksanaan sortasi basah, pencucian dilakukan dengan air mengalir dan waktu yang sesingkat mungkin, bertujuan untuk menghilangkan mikroba dan pemotor, namun tidak menghilangkan zat khasiat simplisia tersebut. Yang keenam, perajangan. Proses perajangan bertujuan untuk memperkecil ukuran dan memperluas permukaan simplisia agar proses ekstraksi lebih mudah dilakukan. Yang ketujuh, pengeringan simplisia. Pengeringan simplisia dilakukan dengan cara diangin-anginkan atau tidak terkena cahaya matahari langsung pada suhu kamar. Pemeriksaan mutu simplisia, parameter non-spesifik. Yang pertama, susut pengeringan. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang banyaknya senyawa yang hilang pada saat proses pengeringan. Ekstrak ditimbang secara seksama sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke botol timbang dangkal tutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan sampai bobot konstan. Yang kedua, kadar air. Penetapan kadar air simplisia sangat penting untuk memberikan batasan maksimal kandungan air di dalam simplisia. Karena jumlah air yang tinggi dapat menjadi media tumbuhnya bakteri dan jamur yang dapat merusak senyawa yang terkandung di dalam simplisia. Caranya yaitu bersihkan tabung penerima dan pendingin dengan asam pencuci, bilas dengan air, keringkan dalam lemari pengering. Ke dalam labu kering dimasukkan sejumlah zat yang ditimbang seksama yang diperkirakan mengandung 2 ml sampai 4 ml air. Masukkan lebih kurang 200 ml toluen ke dalam labu. Hubungkan alat, tuang toluen ke dalam tabung penerima melalui alat pendingin. Panaskan labu hati-hati selama 15 menit. Setelah toluen mendidih, suling dengan kecepatan lebih kurang 2 tetes tiap detik hingga sebagian besar air tersuling. Kemudian naikkan kecepatan penyulingan hingga 4 tetes tiap detik. Setelah semua air tersuling, cuci bagian dalam pendingin dengan toluen sambil dibersihkan dengan sikat tabung yang disambungkan pada kawat tembaga dan telah dibasahi dengan toluen. Lanjutkan penyulingan selama 5 menit. Biarkan tabung penerima mendingin hingga suhu kamar. Setelah air dan toluen memisah sempurna, baca volume air, hitung kadar air dalam persen.
Yang ketiga, bobot jenis nyata dan bobot jenis manfaat. Sebanyak 20 gram ekstrak dimasukkan ke dalam gelas ukur 25 ml. Ratakan permukaannya dan catat volume. Kemudian, lakukan hentakan dengan alat polometer sampai 1250 kali dan catat volumenya. Yang keempat, kadar abu. Penetapan kadar abu dimaksudkan untuk mengetahui kandungan komponen yang tidak mudah menguap atau komponen anorganik atau garam mineral yang tetap tinggal pada pembakaran dan pemijaran senyawa organik. Semakin rendah kadar abu suatu bahan, maka semakin tinggi kemurniannya. Penetapan kadar abu yang tidak larut asam. Abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu dididihkan dengan 25 ml asam klorida encer selama 5 menit. Kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam. Saring melalui krus kaca masir atau kertas saring bebas abu. Cuci dengan air panas. Pijarkan hingga bobot tetap. Timbang. Hitung kadar abu yang tidak larut dalam asam terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. Ekstraksi metode maserasi. Ekstraksi atau penyarian adalah pemisahan zat target dan zat yang tidak berguna, di mana teknik pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi zat larut antara dua pelarut atau lebih yang saling bercampur. Definisi lain tentang ekstraksi yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan dengan pelarut yang sesuai dalam standar prosedur ekstraksi. Prinsip ekstraksi metode maserasi. Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada suhu ruang. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel. Maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Kriteria pemilihan pelarut. Ada dua syarat agar pelarut dapat digunakan di dalam proses ekstraksi, yaitu pelarut harus merupakan pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi dan pelarut tersebut harus dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dalam pemilihan pelarut yang harus diperhatikan adalah toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak mudah terbakar, rendahnya suhu kritis, dan tekanan kritis untuk meminimalkan biaya operasi serta reaktivitas. 1. Pelarut harus tidak reaktif atau inert terhadap kondisi reaksi. Yang kedua, pelarut harus dapat melarutkan reaktan dan reagen. Yang ketiga, pelarut harus memiliki titik didih yang tepat. Dan yang terakhir, pelarut harus mudah dihilangkan pada saat akhir dari reaksi. Pelarut dalam maserasi. Permakup Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol, etanol air atau ether. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif. Kapang dan mikroorganisme solid tumbuh dalam etanol 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Pemeriksaan mutu ekstrak. Parameter spesifik. Yang pertama, identitas ekstrak. Identitas yang diperoleh memiliki identitas yang mendeskripsikan tata nama dan senyawa identitas ekstrak. Deskripsi tata nama, tanaman meliputi nama ekstrak, nama latin, bagian tanaman, dan nama tanaman Indonesia. Yang kedua, organik Yang kedua, organoleptik. Ekstrak yang diperoleh diuji secara organoleptik menggunakan pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, warna, rasa, dan bau dari ekstrak. Yang ketiga, kadar senyawa yang larut dalam air. Sebanyak 4 gram ekstrak dimaserasi selama 24 jam.
Dengan 100 ml air kloroform, larutan penyari menggunakan labu tersumbat sambil dikocok selama 6 jam. Pertama dia dibiarkan selama 18 jam kemudian disaring. Jumlah 20 ml dituang ke dalam cawan penguap yang telah ditara. Kemudian diuapkan pada penanas air hingga kering. Residu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius. Diopen selama 1 jam. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan dibiarkan selama 10 menit. Kemudian ditimbang. Ulangi perlakuan sampai didapatkan bobot yang konstan. Kadar dalam persen senyawa yang larut dalam air dihitung terhadap bobot ekstrak awal. Yang keempat, kadar senyawa yang larut dalam etanol. Caranya sebanyak 5 gram ekstrak dimaserasi 24 jam dengan 10 ml etanol 95% menggunakan labu tersumbat sambil dikocok selama 6 jam pertama dan dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring cepat untuk menghindari penguapan etanol. Yang kedua, sejumlah 20 ml filtrat dituang ke dalam cawan penguap yang telah ditara kemudian diuapkan pada penanas air hingga kering. Residu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius, diopen hingga bobot tetap. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan dibiarkan selama 10 menit lalu ditimbang. Ulangi perlakuan sampai didapatkan bobot yang konstan. Kadar dalam persen senyawa yang larut dalam etanol dihitung terhadap bobot ekstrak awal. Kelebihan dan kekurangan ekstraksi metode maserasi. Kelebihannya adalah yang pertama lebih praktis dan mudah untuk dilakukan. Yang kedua, tidak memerlukan pemanasan. Dan yang ketiga, peralatan yang digunakan sederhana. Kekurangannya, waktu yang dibutuhkan cukup lama. Dan yang kedua, proses penyarian kurang sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian fitokimia yang bertujuan memberi gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang diteliti, meliputi pemeriksaan alkaloid, glikosida, steroid atau triterpenoid, saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin. Metode screening fitokimia yang dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu reaksi warna. Screening senyawa aktif dilakukan terhadap ekstrak dan fraksi yang meliputi uji kualitatif dengan reaksi warna untuk mengidentifikasi senyawa, metabolit sekunder, uji kromatografi lapis tipis, serta penentuan kadar flavonoid total secara kuantitatif. Tahapan screening fitokimia yang pertama, uji alkaloid. Uji alkaloid dilakukan dengan 0,5 gram ekstrak daun sirih dan ditambahkan 8 tetes H2SO4 dan ditetesi dengan penguji drag and drop sebanyak 3 tetes. Hasilnya ditandai dengan endapan jingga pada regen drag and drop. Yang kedua, uji flavonoid. Uji flavonoid dilakukan dengan 0,5 gram ekstrak daun sirih dan ditetesi dengan H2SO4 pekat. Hasil ditunjukkan dengan munculnya warna hijau, kekuningan atau hijau kehitaman. 3. Uji saponin. Ekstrak 0,5 gram ditambahkan 10 ml aqueous hangat, kemudian dikocok selama 30 detik. Hasilnya ditandai dengan adanya buih pada larutan. 4. Uji terpenoid. Uji terpenoid dilakukan dengan mereaksikan 0,5 gram ekstrak daun sirih air dengan 10 tetes H2SO4 melalui dinding tampung. Hasil ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau dan biru. 5. Minyak atsiri. Screening fitokimia minyak atsiri dilakukan dengan cara ekstrak kental 0,5 gram diencerkan dengan pelarut 1 ml kemudian atau dipanaskan di hot plate di atas gelas air uji hingga diperoleh residu. Hasil positif minyak atsiri ditandai dengan bau khas yang dihasilkan oleh residu tersebut. 6. Uji tanin.
ekstrak 0,5 gram ditambahkan EPA Cl31%, adanya tanin ditandai dengan terbentuknya hijau kebiruan. KLT bioautografi. Metode KLT bioautografi merupakan metode untuk mendeteksi bercak pada kromatogram hasil kromatografi lapis tipis yang memiliki aktivitas antimikroba sehingga mendekatkan metode sparasi dengan uji biologis. KLT bioautografi dapat dengan cepat memisahkan dan mendeteksi komponen aktif dari ekstrak tanaman dan juga memiliki keuntungan tambahan seperti praktis, sederhana, dan tidak membutuhkan peralatan khusus. Ada 3 macam metode bioautografi, yaitu yang satu bioautografi kontak, yang kedua bioautografi agar overlay, yang ketiga bioautografi langsung. Yang pertama, bioautografi kontak. Kromatogram hasil elusi diletakkan di atas media agar yang telah diinokulasi mikroba uji selama beberapa menit atau jam sehingga proses difusi dapat terjadi. Setelah itu kromatogram diambil dan media agar diinkubasi. Daerah hambatan ditunjukkan dengan adanya spot antimikroba yang menempel pada permukaan media agar. Bioautografi. Yang kedua, bioautografi imersi atau agar overlay. Kromatogram ditutupi dengan media agar cair setelah pemadatan, inkubasi, dan pewarnaan atau biasanya dengan garam tetrazolium. Peta penghambatan atau pertumbuhan divisualisasikan. Terkadang sebelum proses inkubasi, plat dibiarkan selama beberapa jam pada suhu rendah untuk memungkinkan difusi. Teknik agar overlay merupakan gabungan dari bioautografi kontak dan langsung. Antimikroba ditransfer dari plat KLT ke lapisan agar seperti dalam uji kontak. Tetapi selama inkubasi dan visualisasi, lapisan agar tetap berada pada plat seperti dalam autobiografi langsung. Yang ketiga, bioautografi langsung dilakukan dengan menyemprotkan suspensi mikroba uji pada kromatogram lalu diinkubasi. Daerah hambatan yang terbentuk dapat diketahui dengan cara menyemprot garam tetrazolium pada kromatogram. Garam tetrazolium akan diubah oleh mikroba melalui enzim dihidrogenase menjadi pewarna pormazan. Spot terang pada kromatogram merupakan penanda lokasi daerah hambatan atau senyawa antimikroba. Karena dengan terbunuhnya bakteri, maka tidak ada enzim dihidrogenase yang mengubah tetrazolium menjadi pormazan. Kelebihan dan kekurangan metode KLT bioautografi. Keuntungan metode bioautografi dibandingkan dengan metode lain seperti difusi, agar, dan pengenceran adalah dapat digunakan mengetahui aktivitas biologis secara langsung dari senyawa kompleks, terutama yang terkait dengan komponen suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Selain untuk pemisahan dan identifikasi kelebihan lainnya, yakni metode bioautografi tersebut cepat, mudah untuk dilakukan, murah, hanya membutuhkan peralatan sederhana, dan interpretasi hasilnya relatif mudah dan akurat. Menurut Kusumaningtyas et al., bioautografi agar overlay memiliki sensitivitas lebih baik daripada metode yang lain. Akan tetapi, bioautografi kontak lebih mudah dilakukan dan hasilnya telah jelas terlihat. Sedangkan bioautografi langsung merupakan bioautografi yang jarang digunakan karena dilaporkan tidak dapat digunakan untuk sampel tertentu. Kelemahan metode: tak dapat membedakan metabolik yang pengustatik atau pengisida dan perlu uji lanjutan atau penetapan MIC, minimum inhibitory concentration. Ya, Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.